Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Labibah dari Prodi D3 Kebidanan Semarang dengan NIM akhir 2003. Di sini saya akan menjelaskan faal sistem reproduksi wanita dan sistem darah limfatik guna memenuhi tugas ujian praktik mata kuliah fisiologi dengan dosen penguji yaitu Ibu Listianing Eko Martanti, SSIT MTR Kep. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita yaitu memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selain itu, organ-organ ini juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Menurut letaknya, organ reproduksi wanita dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang berada di bagian luar dan berada di bagian dalam tubuh. Organ reproduksi eksternal pada wanita yang pertama ada labia. Labia merupakan organ reproduksi wanita bagian luar yang terdiri dari dua pasang lipatan kulit di kedua sisi bukaan vagina bernama labia mayora dan labia minora. Labia mayora merupakan bibir kemaluan besar, berada di bagian luar dan akan ditutupi dengan rambut kemaluan setelah memasuki masa pubertas. Sedangkan labia minora merupakan bibir kemaluan kecil atau tidak berlambut. Yang kedua ada mons pubis. Ini merupakan tonjolan lemak di atas labia yang ditutupi dengan rambut setelah memasuki masa pubertas. Bagian ini mengeluarkan zat feromon yang diduga berperan dalam proses terjadinya ketertarikan seksual. Kemudian yang ketiga ada lubang vagina. Ini merupakan pintu masuk ke vagina. Yang keempat ada lubang uretra. Ini merupakan tempat keluarnya urin dari kandung kemih. 5. Klitoris. Kedua labia minora bertemu di klitoris, yaitu tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut prepucium. 6. Ada kelenjar Bartholin atau kelenjar vestibular. Kelenjar ini terletak di kedua sisi bukaan vagina dan berfungsi menghasilkan lendir kental. Kemudian, organ reproduksi internal pada wanita meliputi pertama, vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks ke bagian luar tubuh. Vagina juga dikenal sebagai jalan lahir bayi. Yang kedua ada rahim. Rahim merupakan organ berongga berbentuk buah pir yang merupakan tempat bagi janin yang sedang berkembang. Rahim dibagi menjadi dua bagian yaitu serviks yang merupakan bagian bawah dan tubuh utama dari rahim yang disebut korpus. Korpus dapat dengan mudah mengembang untuk menopang bayi yang sedang berkembang. 3. Ovarium. Ovarium merupakan kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan telur dan hormon. 4. Saluran tuba atau tuba falopi. Saluran tuba adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai terowongan bagi ovum untuk melakukan perjalanan dari ovarium ke rahim. Pembuahan sel telur oleh sperma juga terjadi di saluran tuba. Telur yang telah dibuahi kemudian bergerak ke rahim dan ditanamkan ke dalam lapisan dinding rahim. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu sistem darah limfatik. Sistem limfatik merupakan sekumpulan jaringan dan organ yang membantu membersihkan tubuh dari racun, limbah, dan apapun yang berbahaya terhadap tubuh, termasuk mikroorganisme jahat. Fungsi utama dari sistem limfatik adalah untuk mengangkut getah bening, cairan yang mengandung sel-sel darah putih untuk melawan infeksi. Sistem limfatik atau sistem getah bening terutama terdiri dari pembuluh limfatik yang mirip dengan pembuluh darah pada sistem peredaran darah vena dan kapiler. Pembuluh limfatik terhubung ke kelenjar getah bening dan menghubungkan antar kelenjar getah bening satu dengan yang lainnya. Kelenjar getah bening merupakan tempat di mana getah bening disaring. Contohnya kelenjar amandel, kelenjar adenoid, dan sebagainya. Ada juga organ limpa dan timus, yang semuanya merupakan bagian dari sistem limfatik. Kemudian ada beberapa organ dan jaringan penyusun sistem limfatik, di antaranya yaitu yang pertama limpa. Limpa terletak di sisi kiri tubuh tepat di atas ginjal. Limpa merupakan organ limfatik terbesar. Menurut National Library of Medicine, organ ini berfungsi mengontrol jumlah sel darah merah dan penyimpanan darah dalam tubuh dan membantu melawan infeksi. Jika limpa mendeteksi bakteri yang berpotensi berbahaya, virus, atau mikroorganisme lainnya dalam darah, maka limpa bersama dengan kelenjar getah bening akan mempromosikan sel-sel darah putih yang disebut limfosit untuk melawan mikroorganisme penjajah. 2. Limfosit.
Limfosit menghasilkan antibodi untuk membunuh mikroorganisme asing dan menghentikan penyebaran infeksi. Manusia memang bisa hidup tanpa limpa, misalnya pada orang-orang yang telah kehilangan limpa akibat penyakit atau cedera. Namun sebagai konsekuensinya mereka akan lebih rentan terserang infeksi. 3. Timus. Timus terletak di dada tepat di atas jantung, merupakan organ kecil yang berfungsi sebagai tempat pematangan limfosit sehingga menjadi limfosit matang yang aktif. Sel ini berguna untuk menghancurkan sel-sel yang terinfeksi atau sel kanker. 4. Amandel. Amandel merupakan kelenjar getah bening besar yang terletak di faring. Amandel merupakan baris pertama pertahanan tubuh terhadap bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan hidung. 5. Getah bening. Getah bening adalah cairan bening yang tidak berwarna. Kata bening berasal dari kata Latin limpa yang berarti seperti air. Asal mulanya adalah dari plasma darah. Setelah plasma darah yang membawa nutrisi menyalurkannya ke sel-sel tubuh, kemudian sebagian besar akan kembali ke sirkulasi vena melalui pembuluh darah kecil yang disebut venula, lalu mengalir ke pembuluh darah vena. Sisanya yang sebagian kecil mengalir ke sistem limfatik dan menjadi cairan getah bening. 6. Pembuluh limfatik atau pembuluh getah bening. Pembuluh limfatik merupakan salah satu bagian dari jaringan pembuluh mikro yang terletak di seluruh tubuh. Fungsi dari pembuluh limfatik atau pembuluh getah bening yaitu membawa cairan limfa atau cairan getah bening. 7. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang yaitu bagian dari organ sistem limfatik yang berfungsi memproduksi sel darah putih, sel darah merah, dan platelet. Sumsum tulang belakang terletak di tulang pinggul dan tulang dada. Baik, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.